Ya, Salwa sama Alika ngasihin Mas Abi minuman. Mas Abi dikasih begituan, langsung dibuka. Anak gue dikasih minuman sama dia, minuman coklat, susu coklat ya kan? Iya. Kenapa lo bukain? Nggak bertanya lo sama Alika? Jadi di video kali ini aku mau ngajakin kalian para bunda-bundil untuk cerita-cerita sambil kita mukbang. Kali ini aku mau makan nasi padang pagi sore. Ya, aku udah kangen banget sama makanan padang. Gak tau kenapa ya, lebaran ini tuh kayak walaupun santan-santenan, tapi kalau nasi padang tuh nggak mungkin nolak gitu loh. Aku ini pakai tuh, katanya kalau makan nasi padang begini dulu guys ya. Ini ramesan, ramesan nasi padang pagi sore pakai rendang, terus habis itu pakai telur dadar, terus pakai gulai otak dan juga kerupuk kulit yang dicampur sama kuah gulai. Namanya apa lupa ya? Zange ya, zange. Oke, nih kita langsung hantam aja ya guys sebelum kita cerita-cerita. Ini kayaknya habis sih modelannya ya. Lapar gue ini, semenjak jadi busui aku juga makan tuh kayaknya banyak banget gitu loh, makan selalu habis. Kesetanan, pinter, sekarang makannya lahap, nggak GTM lagi, bukan main ya. Kita coba dulu nasi pakai rendang, pakai bumbu rendang, pakai nasi, iya. Terus pakai sambal hijau. 1, 2, 3, makan pol. Tadinya aku tuh kurang suka sama pagi sore yang di Bintaro, soalnya rasanya tuh beda banget. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini rasanya tuh jadi enak, beda banget sama awal-awal mereka pas buka. Awal-awal tuh kayak rasanya aneh gitu. Terus habis itu rendangnya kurang ajib. Nah sekarang mah ajib banget guys, main. Rendangnya nggak kering. Ternyata rendangnya kayak kecampur gitu. Ada potongan rendang ati ampela. Dari tadi aku makanin ati ternyata. Enak lagi. Oke, sambil kita cerita-cerita ya guys. Jadi ini adalah lebaran pertama aku bersama 2 anak. Terus udah jelas lah ya, tanpa ART juga, karena ART aku juga pulang. Mbak, teteh semua pada pulang di hari yang sama dan balik di tanggal yang sama. Mereka 10 hari kurang lebih. Kata gua kurang lebih. Gue tuh awalnya deg-degan guys. Kayak bisa nggak ya gua gitu? Mampu nggak ya gua sama 2 anak, mana yang satu masih bayi, yang satunya lagi juga masih toddler gitu kan. Tuh lagi biang-biangnya banget kan, toddler umuran 4 tahun begitu kan, lagi gelidikan kemana-mana gitu. Aku kepikiran kayaknya gue kayak kurang mampu, tapi gue mau nyoba sendiri dulu gitu. Terus akhirnya aku cerita sama Autap kan, terus kata AA, ya udah dicoba aja dulu, kita handle berdua. Nanti kalau misalnya emang kita kewalahan, kita panggil infal gitu. Nah ya udah, kita berdua tuh kita rawat, kita jaga dengan baik ya kan, main-main. Aku kan sama Autap kan orangnya di rumah banget kan, maksudnya kayak kagak pergi wisata-wisataan gitu. Kita mah di rumah, explore di rumah, kalaupun pergi paling cuma makan atau enggak ke mall aja gitu. Udah tuh alhasil kita seru-seruan di rumah. Emang ternyata agak sedikit bikin kepala kencang. Awalnya 2 hari pertama aku nggak minum kafein sama sekali. Karena biasanya aku kalau nggak nge-gym ya aku nggak minum kafein gitu kan. Nggak minum PWO, nggak minum kopi. Tapi ternyata gue membutuhkan banget guys. Aku beli langsung kopi seliter. Aku minumin kayaknya seliter-seliter. Gak mungkin sih, busui nggak boleh ya. Pengennya sih seliter-seliternya gue. Kalau gue nggak inget jadi busui gitu ya. Kayaknya kok lemes, capek. Kayaknya ini banget gitu. Apa ya, kayak energi terkuras banget sebenarnya. Kalau sama bayi, kalau menurut aku yang terkuras adalah tenaga, karena kita gendong, nyusuin itu kan kayak bener-bener energi kekuras semua gitu kan, kesedot banget gitu. Kalau sama toddler, mental sama otak bener yakin gua. Di saat adiknya mau tidur ya, gue udah kayak ngebayang nih, ini anak tidur, bayi gue tidur, gue suapin dah anak gue yang gede, begitu kan. Kenyataannya tidak semudah itu gue Gue lagi nenengin, gue mau tidurin, udah gue ancang-ancang apa segala macam, udah lama banget. Tiba-tiba toddlernya datang, toddlernya datang, adek, nggak jadi tidur. Di situ kalau lu ngebayangin mak, apa sih repotnya tinggal ditidurin lagi. Coba lu tidurin anak, nggak semudah itu. Bangun, dia melek, susah lagi dia tidur. Gue bingung sama anak kecil kenapa kagak mau bertidur ya. Sama Mas Abi juga gitu. Disuruh tidur siang kayaknya kayak disuruh ngegali gitu. Kayaknya kagak mau. Bener-bener sampai ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, ngapain ya?
Orang kalau udah jadi orang gede, tidur malah kayak impian. Tapi kalau bagi anak kecil itu adalah sebuah bencana gitu. Bingung juga gue. Tapi itu pengalaman aku yang kayak seru juga sih. Nggak bakal keulang juga kan ya. Posisi anak 1 6 bulan. Nah, adek juga pelek-pelekan baru buat makan. Adek ulang bulan di tanggal 29. Lebaran di tanggal 31 ya kan. Baru 2 hari kurang lebih gue beradaptasi sama anak yang baru aja makan, empati gitu ya. Terus habis itu gue ditinggal sama semuanya. Ditinggal gue sama mbak, sama teteh apa segala. Itu di situ cobaan sih. Nggak suka? Nggak suka. Sampai aku juga nanya-nanya di Instagram sama para bunda-bundil. Apa sih yang dirasa sama mereka gitu kan? Apa gue doang ini yang kecapean apa bagaimana gitu kan? Sebenarnya kecapean sih enggak. Tapi kayak oh begini rasanya ya. Kataku gini. Aku update status. Status kata gue WA kali. Story. Mama gimana nasibnya hari ini? Pinggang aman, kepala aman. Kata gue begitu kan. Terus habis itu pada jawab. Ibu Septi. Katanya tangan kebas bala. Gendong Eza. Septi itu istrinya Hasan ya guys ya. Dia itu punya anak 1. Anak Hasan. Gimana sih maksud gue? Oh gue jelasin. 1. Hasan yang kedua. Maksudnya Hasan dengan istrinya punya anak 1. Anaknya tuh umurnya kurang lebih 8 bulan apa kalau nggak salah apa 9 bulan gitu. Udah setahun. Oh iya, ulang tahun, baru ulang tahun. Anaknya gemuk. Ya ketemu sama banyak orang kan mintanya digendong aja. Lah itu rasanya lah Hasan bapaknya kayak macam lidi gendong anaknya, mending juga anak yang gendong bapaknya ya kan. Jadi istrinya bilang katanya tangannya kebas katanya begitu. Si Hasan nggak ngebantuin apa ya, kesian banget istrinya. Jadi Sasa, Roni bayar utang lu katanya. Gue kalau bisa buka question ada aja orang-orang begini dah. Roni bayar utang Roni. Ada dari Mama Aira, pinggang sama kaki udah kayak pengen copot bala, dada juga sakit banget. Itu pak lu ya. Lebaran juga pada banjir ya, hujan. Lagi pas-pasan banget hujan. Sian orang-orang dah. Pinggang sama kaki udah pengen copot. Kalau gue sih sebenarnya kalau pinggang mah enggak. Kalau kaki kalau lagi rebahan gitu, kalau tiduran kayaknya nih kaki gue bener-bener pegel banget begitu. Kepala pengen meledak kepala gue bener. Kan kalau toddler ada aja ya tingkahnya ya. Proyeknya banyak toddler. Iya. Mas Abi itu kan juga orangnya gimana ya? Kayaknya kemana-mana juga. Ayo bu sini bu, ini bu, ini bu, ini bu, ini bu gitu. Jadi gue bolak-balik. Astagfirullahaladzim. Dibantuin gue sama alhamdulillah. Jadi laki juga ngebantuin istrinya nyuci piring. Terus habis itu main sama Mas Abi begitu. Tapi laki lu ngarep apa? Ya enggak? Kalau sama laki-laki yang di TikTok itu yang pada ngebantuin istrinya full banget begitu mah kayaknya didongeng lah gitu kalau kita ngarep begitu. Kalau laki kan setelannya begitu aja, gendong anak juga nggak bisa lama. Paling ngajakin berenang Mas Abi kalau misalnya gue lagi ini nidurin adek gitu. Sayang tolong dong ini Mas Abi biar nggak ngegangguin adek. Misalnya begitu kan diajak berenang sama A. Tapi masalahnya berisik banget. Percuma anak gue juga jadi nggak tidur ya kan. Itulah kalau ngarepin cowok. Terus habis itu ada juga dari Nabilah, katanya dompet gak aman, anaknya jajan aja ya. THR anak gak seberapa, jajannya banyak begitu. Terus dari Mora, pengen berteriak ketika anakku dicekokin agar kemasan. Ih sumpah, bener banget. Momen lebaran itu ya, sebenarnya bukan momen lebaran sih, kumpul-kumpul sama saudara. Gua kira paling neneknya aja yang ngasih begitu. Tapi ternyata tante-tantenya apa itu Salwa sama Alika ngasihin Mas Abi minuman kan Salwa kayak kemarin-kemarin tuh THR dari Salwa buat anak-anak kecil kan kayak hampers kecil yang kayak buat ulang tahun begitu kan, isinya minuman, ciki gitu-gitu. Mas Abi dikasih begituan, langsung dibuka. Nih ya kan nonton ini, biarin lu Wak, biar diomelin lu Wak. Kenapa Kak? Anak gue dikasih minuman sama dia, minuman coklat, susu coklat ya kan? Iya. Kenapa lo bukain? Nggak bertanya lu sama Lika? Maksudnya? Mas Abi minta bukain. Oh. Ngapa langsung lu bukain? Lah lagi lebaran kan? Oh begitu. Lebaran kan santai aja. Iya. Buat tante-tantenya, buat neneknya apa segala macam yang ngasih makanan atau minuman manis-manis, lu mah happy ngasih anak kecil begitu. Masalahnya di mana? Seberapa dia? Gue udah tahu tuh pas ngasih, Maya udah ngeliatin aja nih, Maya ngeliatin udah makannya makan gitu. Iya, kata gue juga, ya berapa jam dari sekarang udah pulang ya. Habis itu ntar Sugrasnya di mana? Di mobil. Ya nggak apa-apa sih sesekali ya. Belum lagi tante yang lain ngasih nastar, belum lagi neneknya yang lain ngasih agar-agar. Begitu. Emang satu hari tuh anak jadi Sugras. Jadi sebenarnya nih buat saudara-saudara
para tante-tante, sepupu-sepupu, kalau misalnya saudaranya ada yang bawa anak, terus habis itu pas datang ke rumah nenek atau tempat berkumpul dia nangis, dia rewel, lu nggak usah komentarin tuh anak tantrum, tuh anak rewel. Hah? Masalahnya tuh anak kenapa tantrum? Segeras, lu ngerti nggak? Emaknya juga pusing ngurusinnya. Dia tuh bukan cuma deg-degan ketemu orang banyak, tapi dia sugeras, ngerti nggak lu? Hah? Ntar kalau misal datang ke rumah saudara sono, anaknya nangis, cengengnya anaknya penakut, bukan asal begitu. Kata gue juga pengen gue gituin. Gue sih, iya grogi kali. Dalam hati gue, ya asal lu tahu, anak gue sebelum datang ke sini udah dikasih susu coklat, udah dikasih nastar, udah dikasih kue, bola-bola apa segala macam, itu udah masuk ke mulutnya dia. Lu tahu di darahnya dia isinya gula aja, itu pengen gue begituin. Biarin aja. Oke. Kasih americano. Nah, biar dia kenceng, truk. Nah, bakal makan minum lagi. Kata gue bantu beres-beres tuh cuci piring apa segala, mending gitu. Dari Aulia, Muhammad Bun bawa 2 bocil, yang gede kalem aman, yang kecil tantrum karena jarang ketemu orang-orang baru. Itu gua. Dulu zaman Mas Abi ya. Mas Abi belum punya adik, itu Mas Abi, nangisnya heboh banget. Kalau lebaran, kalau ketemu saudara-saudara gitu ya. Aduh, udah sampai dikasih es krim apa segala macam juga nggak mau. Pokoknya maunya sama gua aja, sama ibu, nangis kolong komeng apa segala gitu kan. Terus nggak tahu kenapa, magicnya setelah dia punya adik, dia nggak pernah kayak gitu lagi tau guys. Kalau ketemu saudara-saudara, ketemu orang banyak, itu nggak nangis dia. Ya cute dikit doang, tapi juga kemarin mah main-main aja, dikasih makanan aja, makan aja. Nggak milih-milih gitu, nggak maunya cuma nama ibu doang. Apa dia modelan udah ngertiin ibu tuh ngurusin adik apa gimana, aku juga nggak tahu ya. Coba yang tahu komen di bawah, atau yang punya experience yang sama komen di bawah ya. Tapi yang aku bingung, tadinya cengeng, sekarang jadi nggak cengeng dia modelannya. Emang sekarang giliran adenya ketemu saudara-saudara gitu-gitu nangis, grogi gitu kan. Karena ade juga di umuran baru mengenal orang. Jadi kan kalau misalnya usia milestone tertentu, ada tuh misalnya kayak di saat dia 5 sampai 7 bulan, itu dia baru ngenalin orang gitu, kayak baru kenal, oh ini ibu gua tuh yang ini gitu, ayah gue yang ini. Jadi dia cuma mau sama orang-orang yang dia biasa lihat gitu. Nah ade itu lagi di momen kayak gitu. Jadi bahkan sama neneknya aja nggak mau, nangis. Sama Mbak Putri juga nangis. Sama Mas Danu juga nangis. Yang kayak gitu-gitulah. Tapi seiring berjalannya waktu ada dikasih jarak-jarak bercanda-bercanda gitu. Lama-lama mau juga gitu. Tapi awalannya nangis banget. Kata gue berapa kali lebaran gue dengernya tangisan anak kecil aja gitu kan. Dari Susanti. Katanya nggak aman, aku naik motor kehujanan ada baby, doain suamiku bisa beli mobil ya, amin. Gue tadi juga baru upload reels, gue ini kan ngomong, kata gue begini, hari ini adalah hari pertama masuk kerja, gue 10 hari sama anak gue full banget quality time ya, ngurusin mereka. Pengennya hawanya gue ya, sampai sekarang gue ngurusin mereka aja kagak mau kerja, tapi gue pengen kerja, ngerti gak? Kayaknya ibu-ibu doang dah yang ngerti. Kalau yang belum jadi ibu-ibu nggak ngerti, lu ngedenger omongan gue apaan sih kayak Indira gitu. Tapi emang kayak gitu guys, kayak berantem gitu di pikiran, di hati. Kayaknya di hati pengennya main aja sama mereka gitu, seharian aku yang ngurusin, aku yang nyuapin, aku yang mandiin, aku yang nyebokin gitu. Tapi kayaknya gue butuh kerja anjay, gue butuh kerja gitu dalam pikiran aku. Jadi kan kita berkecambuk ya. Nah terus ada yang komen katanya gini, aku beberapa kali sempat bawa anak aku ke kantor kak, saking aku nggak mau ninggalin, kata dia begitu. Terus gue jadi keinget kan, zaman dulu, zaman aku kecil gitu, pas ibu bapakku kerja, aku tuh sering banget diajak sama mereka, diajak ke kantornya mereka. Terus habis itu seharian tuh mereka kerja, aku di bawah mejanya mereka, kalau nggak di kantin, kalau nggak di ruang tunggu gitu kan, ya jalan-jalan aja gitu, main-main. Aku nungguin dari mereka kerja, datang kerja sampai mereka pulang kerja tuh aku tungguin tuh. Jadi bener-bener kayak gue kerja kantoran juga. Tapi kalau dipikirin orang tua kan gini ya, kesian ya anak gue, sampai gue bawa ke kantor, harusnya dia main-main, harus ada dia tidur, harus ada dia di rumah, begitu kan kalau pikiran orang tua ya. Tapi pada saat itu aku ngerasa aku happy banget tau guys, aku ngerasa aku seneng gitu, aku di dekat orang tuaku, aku ngelihat pekerjaan orang tuaku, aku juga butuh apa-apa bisa langsung ngomong ke orang tua aku nggak ada rasa kangen karena nggak ditinggal gitu kan. Itu momen yang aku rasain. Kita sebagai orang tua nggak usah ngerasa kayak terlalu kasihan sama anak gitu loh, karena pengorbanan yang kita harus laluin. Anjir, ngerti lah kalian maksud aku? Maksudnya kayak kita sebagai orang tua tuh nggak usah terlalu keras sama diri kita sendiri. Kenyataannya coba kita ingat-ingat lagi pas kita kecil, kita ikut orang tua kita kerja itu happy tahu, itu seneng tahu gitu. Jadi kalau kitanya pikirannya tuh kalut,
anak kita kan juga berasa kalut gitu. Dulu gue juga naik motor guys, gue ya kalian tau lah sedikit banyak cerita aku zaman dulu, walaupun aku jarang ya cerita aku zaman dulu tuh susah payahnya tuh kayak gimana gitu ya. Tapi kan kalian tahu dulu aku juga naik motor gitu kan. Aku sama orang tua aku juga dulu kemana-mana naik motor. Aku dulu dapat kerjaan jadi host cilik di Taman Mini, padahal rumah aku di Tangerang. Setiap hari selama 30 hari naik motor sama ibu sama Alika bertigaan doang, sampai naik motor masuk ke jalan tol gara-gara ibu aku juga mungkin capek posisi atau gimana aku juga nggak tahu. Tapi itu happy tahu. Biar apa? Biar juga anak kita tahu susah payahnya kehidupan. Kalau kita kasih yang enak-enaknya doang, nggak ngerti dia sama susah payah. Nanti pas dia gede, dia kaget. Kok dunia keras banget begitu. Jadi kita apa adanya aja sama anak, gak usah ribet. Tetap kita kasih yang terbaik, tapi nggak usah terlalu ngoyo gitu. Dari Fenty, kita yang udah gede aja rasanya pegel-pegel bun, apalagi bayi. Kasian banget gak sih bayiku jadi kurang tidur, kata dia. Itu salah satu overthinking aku. Aku tuh kalau sama anak-anak aku lumayan ngotot sama jam tidur guys. Aku sama-sama lumayan ngotot sama tidur siang, sama kedisiplinan waktu tidur, jam tidur gitu. Itu aku lumayan ngotot. Jadi Mas Abi itu aku tuntut banget untuk tidur siang. Ada juga kalau malam itu jam 8 atau setengah 8, maksimal jam 8 udah masuk kamar, lampu udah pada mati, udah redup gitu ya, udah nggak ada kegiatan fisik. Terus habis itu maksimal banget jam setengah 10, tapi sering kali jam 9 itu udah pada tidur gitu. Itu maksimal banget jam 9 udah pada tidur. Itu aku lakuin setiap hari sama Mas Utap, supaya bagi kita tuh kayak jam tidur mereka tuh adalah proses mereka heal tubuhnya mereka, pikirannya mereka, dan develop gitu loh, apa sih kayak perkembangannya mereka tuh berkembang di saat mereka tidur gitu kan. Jadi lumayan disiplin. Nah pas lebaran kemarin emang aku kayak overthinking gitu loh, kayak nih Mas Abi sama Ade nggak tidur siang, nanti kecapean, nanti tidur malamnya susah apa segala macam gitu kan. Tapi aku let go aja gitu, toh ini juga cuman 1 hari 2 hari, yang penting nextnya tidurnya disiplin lagi gitu. Jadi kita jadi orang tua disiplin boleh, disiplin harus, iya wajib, ada yang kudu banget pardu aid, iya. Tapi ada juga yang kita lemesin sedikit, sehari 2 hari lemes nggak apa-apa, begitu bun. Padahal lagi makan nasi padang juga batuk-batuk. Gimana ini ya? Dari Diuris Asari, nggak sempet dandan kak, yang penting udah pakai baju nyaman, kelar, udah gitu di jalan panas bet macet. Tapi emang lebaran kali ini katanya ya, menurut data yang mudik itu sedikit setengahnya dari yang biasa mudik katanya gitu. Jadi aku lihat juga di jalan tuh nggak sepi-sepi banget. Biasanya kan H-2, H-3 lebaran tuh udah lumayan sepi tuh, tol atau jalanan umum tuh udah lumayan sepi. Tapi kemarin tuh masih rame gitu kan. Ternyata yang mudik nggak banyak-banyak banget. Kata dia nggak sempet dandan, yang penting udah pakai baju nyaman, kelar. Itu aku juga. Tapi kalau aku sempet dandan, kalian lihat kan pos aku tuh bangun sengaja pasang alarm jam 5. Jadi jam 5 aku bangun dari malam nih, malam takbiran tuh. Orang-orang udah pada sholawatan apa segala macam. Gue malam takbiran gue siapin tas Ade sama Mas. Gue siapin semua. Semua barang harus udah masuk. Sampai pisangnya ada buat makan siang itu udah masuk. Ceret kata gue gitu. Sendok ceret semua, nggak ada yang kelupaan. Baju ganti aku, baju ganti AA juga masuk semua. Pempes gue masukin semua, seret. Habis itu gue masukin mobil. Gendongan gue bawa 2, seret. Jangan sampai ketinggalan, gendongan, seret masuk udah ke mobil, seret. Sendal emas masuk ke mobil, seret. Mainan ade, karsit ade semua masuk, seret. Minuman, air putih bawa pakai es batu apa segala macam, seret udah gue siapin. Es batunya meleleh apa kagak bodo amat kata gue, yang penting gue siapin. Pompa asi gue, seret. Kantong masuk semua, seret, masuk mobil, seret deh. Udah itu ya, malam udah beres. Selesai siap-siap, abis itu gue setrikain semua baju ya. Gue setrikain, gue cariin baju yang mau dipakai yang mana, seret. Gue setrikain, udah semua gue gantung. Nah, gue pasang alarm jam 5, seret. Udah tuh jam 5 gue berdandan, gue mandi nih yang jelas ya, gue mandi, gue berdandan, gue pakai daleman gue dulu, nggak pakai baju pergi dulu, gue pakai itu dulu kan, legbong sama legging gue pakai, seret. Anak gue 1 bangun, seret. Udah gue siapin tuh anaknya pakai baju biasa dulu, kan sarapan dulu ya gak? Udah tuh gue pakai baju biasa, udah set. Anak gue kedua bangun, seret. Nggak lama bangun, ceret. Udah ganti baju semua, ceret. Udah pada sarapan semua, ceret. Abis itu sholat, ceret. Abis sholat udah gue kagak mikirin update, gue kagak mikirin video, foto apa, entar kata gue begitu kan. Udah selesai ganti baju semua, ganti baju pergi, ceret. Abis ganti baju pergi, semua masuk mobil. Gue bilang sama AA, kita pasti repot, gak usah gerasak gerusuk,
biarin kita telat juga tapi nggak telat-telat banget gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan gerasak gerusuk, karena kalau gerasak gerusuk apa? Ntar ada yang ketinggalan, ntar pala gue pusing. Yang ada gue di jalan muntah-muntah gara-gara gue mabok darat ya kan. Udah tuh, begitu triknya dari gue. Pokoknya tipsnya kalau misalnya lu bawa anak, dari malam lu siapin semua-muanya. Jadi lu ada kesempatan untuk make up, ada kesempatan untuk prepare begitu. Walaupun anak kita, kalau kita keluar dari tempat tidur ya kan, kalau kita bangun dari tempat tidur, anak kita bangun, seenggaknya ada spare waktu sedikit buat lu mandi dulu, buat lu make up dulu. Salah satu. Nanti kalau misalnya udah, anak bisa dipegang sama suami. Begitu guys. Jadi kita tetap nampil, kita tetap cantik supaya kita pedeh juga, ya kan? Baru kita selesain pekerjaan kita yang lain sama anak-anak kita. Tapi emang pas lebaran kemarin aku bawa baju ganti tuh sampai 2 dan aku 2 kali ganti baju. Buat ibu-ibu menyusui pasti tahu banget rasa gerahnya. Jadi ibu menyusui itu seperti apa? Rasa lengketnya ketika ASI-nya tuh udah penuh, ketika kita habis netein, ketika kita habis pumping. Itu kan lengket bet rasanya. Gue nggak betah banget bener dah. Kayak bau bau susu basi gitu ya. Jadi gue nggak bisa banget. Itu tuh apa ya, softteknya buat payudara tuh bawa spare banyak karena udah keringetan, udah ASI kita juga banyak karena kita makan enak-enak kan. Jadi ASInya produksinya banyak gitu. Tuh ganti terus. Kalau asem di hati orang, asem nih orang asem. Gitu nggak enak ya kan. Oke deh guys, segitu dulu video cerita-cerita kita hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Nanti kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Kalian komen aja di bawah, nanti kita mau cerita-cerita apa lagi. Oke, sampai ketemu di next video. Bye kawan!